Oke, orang-orang penting masih bersama Bang Pablo. Dan malam ini Bang, gue mau minta persetujuan lu nih. Ya. Bukan minta persetujuan sih, lebih menanyakan setuju atau enggak. Setuju. Belum juga ditanya. Tapi gue udah tahu, gue visioner, gue visioner. Apa yang lo sampaikan gue udah tahu. Tuh, Apa emang? Ya pokoknya itulah ya. Coba, apa? Nah, setuju gak Abang? Dan orang-orang pintar setuju gak? Kalau MPR itu jadi kembali jadi lembaga tertinggi negara. Setuju. Kan udah gue bilang gue tuh orangnya tuh visioner. Sejak awal gue sudah tahu bahwa lo akan ngomong itu, makanya gue sebut tuh setuju. Gitu. Nah, kalau setuju, kenapa? Kan Ya, ini kan sebetulnya terjadi seperti sekarang ini karena amandemen sebetulnya kan. Sesuatu yang udah dirubah sebetulnya dulu tujuannya baik dong. Oke. Gitu. Gue akan coba untuk memaparkan dulu. Oke. Berapa kali sih terjadi amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945? Berapa? Berapa coba? Tahu? 4 kali. 4 kali. Kalau nggak salah gue ya 4 kali. Amandemen pertama itu di tahun 99. Oke. Di mana amandemen pertama itu justru mengurangi kewenangan atau wewenang dari seorang presiden. Oke. Amandemen pertama tuh. Kalau nggak salah gue ya, kalau nggak salah nanti mohon maaf orang-orang penting boleh koreksi. Tapi setahu gue sih seperti itu kayaknya gitu ya. Lalu ada amandemen kedua, amandemen ketiga, amandemen keempat. Di amandemen kedua tuh tahun 2000, lalu 2001, amandemen ketiga, amandemen kedua di 2000, amandemen ketiga 2001, amandemen keempat 2002. Nah di dalam amandemen ketiga kalau nggak salah gue, di sana mengatur kembali wewenang presiden dan MPR. Jadi sebenarnya ada trouble di dalam setiap amandemen yang terjadi. Gitu. Tapi kembali lagi begini, kenapa sih bisa terjadi amandemen yang pertama begitu? Karena adanya gerakan reformasi pada saat itu. Ada gerakan reformasi untuk menggulingkan Orde Baru di tahun 98. After itu kepemimpinan dari Soeharto Kandas pada saat itu, lalu B.J. Habibie menjadi presiden. Dan pada saat itu pula banyak orang yang memang mendesak. Itulah akhirnya terbit amandemen pertama. Menurut gua amandemen pertama itu adalah salah satu upaya untuk meredam kepentingan masyarakat yang pada saat itu gejolaknya sulit untuk diredam, sehingga diinisiasikanlah untuk membuat satu amandemen agar pihak-pihak yang tadinya berteriak-teriak bersuara sedemikian rupa untuk redam sementara waktu. Oke. Tetapi ada kekhawatiran gua dan mungkin sudah menjadi kecurigaan begitu banyak orang dan menjadi dugaan bahwa amandemen kedua, ketiga dan keempat adalah amandemen yang memang didesain secara khusus untuk kepentingan elit global. Kalau gitu. Nah, balik lagi tuh ya. Ya pasti kembali lagi. Nah kalau kita bicara wewenang MPR, jelas saat ini MPR yang kita tahu sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat gitu di dalam di dalam negara kita saat ini, banyak orang yang sampai saat ini bahkan belum pernah tahu apa sih fungsi MPR, kan begitu? Apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh MPR selama ini? Ya. Nah, untuk edukasi kepada orang-orang penting, Majelis Permusyawaratan Rakyat itu adalah MPR gitu ya. Itu adalah satu lembaga yang berkewajiban menyusun konstitusi di dalam negara. Dalam satu menyusun konstitusi dalam kita bernegara. Berarti itu panduan istilah menjalankan pemerintahan lah gitu ya. Ya, itulah yang disusun oleh MPR harusnya. Tapi pada faktanya sampai saat ini kita bisa melihat bahwa wewenang daripada seorang Pak Presiden over capacity gitulah. Overpower gitu. Overpower yang mana gua ingin sampaikan bahwa saat ini bahkan kalau kita lihat harusnya MPR itu berada di posisi yang sejajar dengan Presiden loh. Sejajar atau lebih tinggi? Untuk saat ini kan sepertinya sejajar. Ya, oke.
Tapi pada faktanya harusnya MPR lah yang berada di barisan paling depan. Tapi kita bisa lihat gitu ya, pada saat misalnya katakan Jokowi bersama dengan Bambang Susatyo keluar nih tampilan, siapa yang akan berada di depan dan siapa yang akan berada di belakang? Pak Jokowi di depan. Ya, dan Bamsud pasti di belakang, kan begitu? Iya, Terkesannya seperti itu. Artinya dari situ saja terlihat bahwa wewenang MPR itu berada di sangat tergerus gitu loh dengan kekuasaan dari presiden begitu. Maka kalau gua ditanya gitu, apa sih yang harus dilakukan oleh negara saat ini? Ya kembalikan ke Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Kalau sekarang berarti MPR tuh terkesan mandul dong, Bang. Nggak ada fungsinya. Wah, fungsinya tetap ada. Fungsinya tetap mengatur jalannya konstitusi, bagaimana sistem dalam pemerintahan begitu. Ya saat ini produk-produk konstitusi, produk-produk MPR itu banyak kan. MPR itu mengatur konstitusi dan diatur di dalam konstitusi, dalam kita syarat bernegara ini kan sudah jelas tuh. Ada keamanan, ada perekonomian, ada pertahanan dan sebagainya lah begitu ya. Ada fungsi yudikatif gitu kan. Yudikatif itu peradilan kita dan sebagainya begitu. Jadi fungsinya itu sangat berjalan dengan baik, itu produknya. Jadi kalau dibilang mandul ya enggak gitu. Tetapi saat ini kalau gua lihat fungsi daripada MPR sepertinya tidak diketahui oleh begitu banyak orang. Maka sebenarnya itu menjadi wewenang daripada pemerintah, harusnya negara memfasilitasi edukasi terhadap masyarakat. Apa itu MPR? Banyak yang sekarang netizen bersuara, apa fungsi MPR, bubarin aja MPR, nggak ada fungsinya, nggak berguna. Wah, kalau netizen yang ngomong seperti itu tuh yang itulah yang gue bilang ngaco gitu kan. Ya, jadi yang netizen harus cerdas dalam memandang itu gitu, bahwa kita tahu sendiri hari ini kita bisa seperti ini, ada yang mengatur gitu ya. Kalau enggak mungkin udah negara lain udah masuk ke Indonesia saat ini untuk menjajah kembali kan begitu kan. Maka kalau gue lihat ya harus kembalikan Undang-Undang Dasar kita itu ke Undang-Undang Dasar 45. Tidak perlu. Jadi kita harus benar-benar mengembalikan ke sana gitu. Hilangkan tuh 4 amandemen gitu. Gitu. Tapi kalau kita hilangkan itu 4 amandemen, maka akan kembali lagi. Kita harus lihat gitu ya, bahwa masa jabatan presiden berapa tahun itu harus kita perhatikan gitu. Sudah nyaman belum dengan keadaan begini kalau kita harus batalkan ke 4 amandemen itu gitu. Maksudnya kalau dibatalin amandemen ini tidak ada pembatasan 2 periode lagi tuh? Loh iya bisa jadi. Begitu. Gitu. Maka ya kalau gua rasa, kalau gua kira begini ya. Sepertinya lebih bagus bukan hanya jadi benar-benar amandemen yang 4 kali itu, bukan hanya sekedar untuk dihilangkan, tetapi mungkin perlu untuk dilakukan review atau dilakukan satu penelusuran kembali terhadap 4 amandemen yang terjadi di Indonesia pada saat itu dari 99 sampai tahun 2002, untuk bisa kita kita lihat mana yang baik, potongan-potongan yang baik mungkin bisa kita jadikan satu bentuk amandemen baru, dan yang tidak baik ya kita hilangkan, direvisi lah gitu. Direvisi. Tapi yang pada faktanya kita bisa tahu lah, dan sudah banyak yang mungkin menduga hal itu, bahwa amandemen yang terjadi pada saat itu sebagian besar adalah titipan daripada elit global yang justru menghasilkan satu banyak hal yang merugikan rakyat Indonesia gitu. Oke. Nah, ada gak sih Bang plus minusnya dari kondisi yang sekarang? Dan atau misalnya seandainya dikembaliin MPR di atas, plus minusnya dengan kondisi yang sekarang tuh ada gak? Kalau kita bicara plus minus, tentu saja banyak sekali plus minus yang ada di situ gitu. Ya satu sisi bahwa dengan full power yang dimiliki oleh presiden gitu ya. Seorang presiden sebagai penguasa memiliki alat kekuasaan, dia bisa saja berpotensi sewenang-wenang dalam memanfaatkan alat kekuasaan untuk melakukan bermacam-macam tindakan untuk kepentingan politik ya. Itu sangat mungkin terjadi begitu. Di sisi lain,
fungsi MPR juga ketika mengembalikan itu kita harus lihat bahwa masa jabatan presiden dan sebagainya, wewenang presiden itu juga diatur di sana. Kan kembali lagi kita mau bikin presiden ini sebagai orang yang memiliki kekuasaan yang berlimpah atau presiden itu adalah petugas negara gitu loh. Kita harus pahami itu dulu gitu. Jadi ya menurut gua ya itu harus diatur. Hal itu kan gampang sekali sih. Coba lihatlah gaji presiden. Gaji presiden itu sama gaji MPR, ketua MPR itu gedean gaji ketua MPR itu. Gitu. Ya harusnya pekerjaan MPR jauh lebih detail dan jauh lebih besar dari seorang presiden. Maka menurut gua setuju dengan apa yang digaungkan oleh Bamsud. Maka ayo kita kembalikan ke Undang-Undang Dasar 45 dan wewenang presiden dikurangi dan lembaga tertinggi negara adalah MPR. MPR itu di dalamnya adalah para anggota DPR. Ya, DPR, DPD itu adalah anggota MPR. Nah, jadi kalau abang tadi bilang kalau dikembalikan yang tertinggi MPR berarti presiden menjalankan apa yang menjadi keputusan MPR gitu ya? Ya, jadi presiden adalah tunduk. Sifatnya tunduk terhadap ketetapan MPR. Oke. Nah, bisa gak dibilangnya kayak gini? Untuk hal yang ini, lo pilih kira-kira nih isi 10 orang kepala yang belum tentu semuanya baik ataupun misalnya ternyata semua baik, atau lu cuma mikirin kalau sekarang kan jadi cuma mikirin presiden doang, entah presidennya benar atau tidak benar gitu kan, yang kita pikirin itu doang satu. Tapi kalau presiden tunduk ke MPR begitu banyak kepala yang isinya lebih macam-macam lagi dong. Gini, biar kita pahami dulu. Kalau ada satu tindakan penyelewengan presiden, siapa yang mengawasi? Ada yang tahu nggak? Harusnya MPR ya. Harusnya ada bagian yang memang mengawasi itu kan gitu ya. Ya selama ini kan dikembalikan kepada seluruh penegak hukum, tapi kembali lagi Jaksa Agung ditunjuk sama presiden, Kapolri ditunjuk sama presiden. Kan begitu? Oleh yang sekarang. Ya, bukan ditunjuk ya, tetapi direkomendasikan oleh presiden. Yang melantik adalah presiden. Secara psikologi, secara psikis, maka orang-orang yang dilantik oleh presiden agak sulit untuk ketika dia ingin melakukan pengawasan terhadap presiden kan. Iya. Jika ada tindakan-tindakan yang istilahnya kayak berutang budi lah ya, meleweng lah ya kan begitu. Sehingga menurut gua MPR perlu untuk meningkatkan pengawasannya terhadap jalannya konstitusi itu agar sempurna. Itu fungsi daripada MPR juga kan begitu. MPR itu selain menyusun konstitusi, tapi dia harus pastikan juga bahwa konstitusi berjalan dengan baik. Kan itu poinnya. Maka perlu MPR itu berada di atas lembaga lainnya gitu ya. Jadi MPR adalah lembaga tertinggi yang harus kita hargai dan kita hormati begitu. Baik itu kita selaku warga dan presiden pun harus menghormati itu. Harusnya seperti itu. Posisi DPR sama presiden. Kalau DPR itu kan perwakilan rakyat, itu fungsi daripada DPR itu adalah legislasi, budgeting dan pengawasan. Tapi pengawasannya juga non fungsi karena bisa kita lihat saat ini pengawasan terhadap mana? Terhadap lembaga-lembaga dan komisi-komisi terkait. Tapi untuk presidennya pernah nggak sih DPR memanggil presiden untuk mintai pendapat gitu, rapat dengar pendapat gitu, RDP gitu kan? Belum pernah. Tapi kan seru kalau seandainya posisi DPR dengan presiden benar-benar sejajar, di mana pada saat ada satu dan lain hal presiden yang mungkin menciderai atau mungkin keputusan yang kontroversial, mungkin bisa dipanggil oleh DPR. RDP, presiden diundang oleh DPR untuk rapat dengar pendapat. Nah di situ gue pengen lihat itu DPR yang kenceng-kenceng itu tarik urat tiba-tiba ngomong sama presiden, cobalah kau jelaskan kayak biasa kita nonton lah begitu kan. Itu kan akan jauh lebih seru. Maka fungsi daripada pengawasan itu benar-benar terjadi kan begitu. Tapi kan saat ini kita lihat DPR yang mana tadi fungsi legislasi ya jelas lah tiap tahun ada laporannya dan sebagainya. Fungsi budgeting untuk untuk rancangan anggaran pendapatan kan begitu ya, APBD lah ya,
dan belanja gitu. Itu diatur setiap tahun oleh DPR, jelas tuh. Tapi fungsi pengawasannya yang menurut gua tidak maksimal. Justru fungsi pengawasan itu berubah menjadi fungsi politik. Fungsi politisasi. Bukan fungsi politik tapi fungsi politisasi. Di mana kesempatan-kesempatan RDP itu digunakan oleh sejumlah anggota DPR untuk untuk bersuara, satu sisi membela kepentingan rakyat, tapi di sisi lain seperti ada seperti ada satu bentuk di sana itu, ini orangnya siapa? Ini jangan, kalau itu jangan bersuara. Itulah sempat kemarin itu disampaikan oleh Pak Bambang Pacul gitu ya, bahwa kami ini yang ada di sini, Korea yang ada di sini, ini katanya itu tunduk sama ketua umum. Kalau ketua umum ngomong itu ya kita ya wong ikut gitu. Itu yang ikut itu kan selalu yang disampaikan kan begitu. Maka kalau menurut gua hilangkan stigma itu di DPR. Gua pengen lihat di DPR itu pecah gitu. Gua pengen lihat di DPR itu semua orang saling teriak, saling tunjuk, saling gebrak-gebrak meja. Tapi kan di Indonesia ini agak sedikit beda memang pola pikirnya gitu ya. Ketika gebrak-gebrakan meja dianggap DPR kita itu brutal. Iya, betul. Padahal itu memang fungsi DPR dimanapun itu berada. Kecuali merusak ya. Kalau merusak ya tentu itu adalah perbuatan yang tidak boleh dicontoh dan itu adalah perbuatan yang tercela gitu. Tapi ketika orang sampai gebrak-gebrak meja, saling tunjuk, maki-makian, menurut gue itu fungsi DPR. DPR itu namanya udah parlemen, parle itu berbicara. Gitu kan? Parle itu menyampaikan pendapatnya. Ketika menyampaikan pendapat ada perbedaan pendapat, boleh gebrak-gebrak meja itu it's okay gitu. Enggak. Lebih baik gebrak-gebrakan meja daripada matikan mikrofon untuk orang tidak berbicara. Ngeri ya bang. Ini ya kan betul kan? Iya, betul, lebih betul. baik mana? Iya. Ya kan? Kasih orang berbicara. Ini sekarang Indonesia ini netizen ini kadang-kadang nggak sampai pikirannya. Ketika orang gebrak-gebrak meja dibilang kita tidak beretika. Tapi ketika orang matikan mikrofon juga dibully. Nah, itu mau yang mana? Iya, betul. Betul nggak? Iya. Nah, jadi menurut gua sudah biarkan saja. Nah, satu lagi bang, Ya. pertanyaan lagi. Abang tadi bilang MPR itu isinya adalah DPR, DPD gitu ya? Ya. Jadi yang mengawasi DPR ini siapa? DPR itu akan saling mengawasi karena terdiri dari fraksi-fraksi. Oke. Ya kan? Dan di dalam DPR itu ada namanya Badan Kehormatan atau Dewan Kehormatan, itu ada biasa tuh. Dewan Kehormatan Ya atau Badan Kehormatan Dewan kalau nggak salah gua. Yang mana Badan Kehormatan Dewan itu yang mengawasi perilaku dan secara kode etik para anggota legislatif, para anggota DPR itu ada, dan itu juga yang mengatur siapa, konstitusi, undang-undangnya begitu. Ya udah biarin saja lah gitu. Saling tumpang tindih ya jadi. Lah makanya perlu harus orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki integritas tinggi, orang-orang yang mempunyai visi yang sama dalam menyusun membangun negara ini untuk menjadi negara yang berdaulat begitu kan. Saat ini bagaimana kita bicara mau negara berdaulat gitu ya. Ya kembali lagi kan, sekarang kita aja sekarang ini orang masih bingung MPR itu ada posisinya di mana sih? Iya. Apa itu disebut negara berdaulat? Kan enggak begitu. Itu loh. Bukan sebaiknya MPR itu seharusnya ada orang-orang yang berbeda dari DPR gitu. Ya itulah di amandemen kalau nggak salah ketiga atau kedua apa ketiga itu, atau keempat kalau nggak salah gua terakhir itu malah. Di dalam amandemen itu dia menarik anggota DPD itu dinyatakan sebagai anggota MPR dan itu terjadi. Gitu. Wih, ruwet urusannya, menjelimet ya. Tapi ya setidaknya lo gue sih berpikirnya Undang-Undang Dasar 1945 itu kan dibikinnya sama bapak-bapak bangsa kita lah ya. Yang kalau menurut gue sih itu adalah pemikiran yang menurut gue paling murni lah saat itu Ya, dipikirkan untuk membangun negara ini menjadi lebih baik gitu. Ya. Jadi kalau gue sih ya udahlah setuju balik ke situ Ya aja. undang gini loh. Ini yang kadang-kadang gua nggak sampai pikir gitu loh. Undang-undang dasar kok di amandemen? Iya. Ngerti gak? Karena namanya udah dasar Dasar gitu. negara kita gitu. Fondasi undang-undang yang mengatur bapaknya undang-undang gitu loh. Kalau kita bilang ibunya undang-undang gitu.
kok di amandemen gitu. Itu yang memang sebenarnya kayak itu yang harus Ide pertama tuh muncul dari siapa sih Bang? Amandemen itu kenapa gitu? I don't know why. Jadi ya intinya begini ya, kalau gue lihat kenapa undang-undang namanya dasar. Undang-undang dasar itu berarti bapaknya undang-undang semua gitu loh. Semua undang-undang gitu. Itu apa namanya? Diketuai oleh atau ternaung di dalam situ kan. Maka kok itu di amandemen? Kadang-kadang nggak habis pikir gue. Sebenarnya gue mikir. Istilahnya kalau di agama tuh dia Tuhannya undang-undang gitu ya. Ya jangan bicara Tuhan. Oh iya, agak serem. Oke. Tapi intinya kenapa itu harus di amandemen? Kalau memang harus ada tambahan gitu ya di dalam satu ada tambahan-tambahan yang mengatur berbagai macam. Kenapa nggak buat ketetapan MPR, TAP MPR? Karena TAP MPR itu bisa ditetapkan, nggak bisa dicabut kapanpun. Kan boleh. Kenapa harus amandemen tuh undang-undang dasar? Itu yang sampai sekarang nggak gue bisa ketemu jawabannya. Dan itu yang bikin semuanya jadi ruwet ya. Ya, dan kita akui bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu adalah amandemen penuh dengan kepentingan elit global. Oke, kalau gitu kita setuju Bang. Ya. Kembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Oke. Kalau bisa dihapus tuh amandemennya ya. Ya bisa dikembalikan, bisa direvisi yang baik lah. Ya bagaimana atur aja lah yang cantik kan gitu. Ya kita susah-susah bayar pajak kok malah kita disuruh pikir kan. Iya benar. Ya kan kita susah-susah bayar pajak loh. Gue bayar pajak. Iya. Ya kan dengan kita bayar pajak, maka negara, para pejabat-pejabat publik yang saat ini ada di situ itu adalah orang-orang yang bekerja untuk kita. Betul. Ya jangan kita pusingi. Kita hanya boleh kritisi gitu loh. Iya. Lu kerja nggak benar, tapi nggak perlu kita kasih tahu juga yang benar itu bagaimana. Karena kita sudah bayar. Enak aja lu udah gue bayar, gue kasih tahu juga. Gue disuruh pikir kan gitu. Gimana sih gitu. Ya udahlah. Thank you ya Bang. Yuk. Thank you orang-orang penting. Sampai jumpa di ngobrol penting selanjutnya.